Ya baik, sebelumnya Bapak izin masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak Taufik Hidayat, di mana Bapak di sini akan mengajar eh, materi pembelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, baik sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak di sini akan menyatu terlebih dahulu apakah kalian sehat-sehat? Alhamdulillah baik sehat Pak. Ya, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah. Baik. Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melalui setiap harinya. Nah, dengan begitu kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, di mana absen pertama terdapat saudari Dera Nadila. Apakah hadir? Hadir, Pak. Ya, yang kedua ada saudara Muhammad Farhan. Hadir Pak. Ya, yang ketiga ada saudara Muhammad Iqbal Nur Alfiansyah. Hadir Pak. Ya baik, jadi semuanya ya masuk ke dalam kelas, tidak ada yang tidak masuk dan tidak ada yang sakit. Nah, kali ini pembelajaran ini dilakukan secara tatap maya ya, yang dimana tidak dilakukan secara langsung di lapangan, jadi melalui Zoom meeting. Nah, tetapi proses pembelajaran kalian itu tetap berlangsung dikarenakan pada sekarang ini dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ya, tidak menutup kemungkinan ya kedepannya akan secepatnya kita bisa bertatap langsung di lingkungan persekolahan. Nah, izin ya sebelumnya Bapak akan menyampaikan materi yaitu materi aktivitas atletik. Nah, untuk pertemuan kali ini, di mana yang bertujuan untuk kalian itu bisa memahami dari materi aktivitas atletik, yang dimana materinya ini terdapat materi start pada atletik atau nomor lari. Nah, di sini Bapak akan bertanya apakah ada yang tahu tentang apa itu start? Izin menjawab Pak. Siap, saudara Muhammad Farhan, dipersilahkan. Ya baik, sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Izin menjawab ya Pak. Jadi start itu adalah awalan untuk berlari dari cabur atletik nomor lari, yang dimana start ini terbagi beberapa macam. Ada start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik sekali jawaban dari saudara Muhammad Farhan. Jadi start ini merupakan posisi di mana awalan untuk si pelari ini bisa berlari untuk mencapai suatu garis finish. Nah, di sini juga materinya itu terdapat 3 ya, sudah disebutkan tadi oleh saudara Muhammad Farhan, yang dimana terdapat 3 macam start, dimana ada start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Nah, sekarang di sini Bapak akan menyampaikan dan memaparkan materi tentang start. Nah, terlebih dahulu Bapak izinkan untuk men-share screen.
Nah, jadi di sini terdapat atletik ya, pengertian atletik. Nah, jadi atletik ini adalah suatu cabang olahraga yang berupa aktivitas fisik yang dimana terdapat aktivitas dinamis dan harmonis yang Izin masuk Pak, mohon maaf suara tidak terdengar. Oh, ya. Ya, maaf. Nah, jadi di sini terdapat atletik, pengertian atletik ya. Nah, di mana atletik ini adalah suatu cabang olahraga yang berupa aktivitas fisik yang dinamis serta harmonis, termasuk diantaranya itu terdapat lari, lompat, lempar, dan jalan. Nah, adapun juga menurut para ahli yang dimana menurut Yoyo Bahagia pada tahun 2011. Nah, yang dimana dia menyebutkan bahwa beberapa sumber antara lain beberapa sumber yang dimana berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon yang mempunyai pengertian berlomba atau bertanding. Nah, yang kedua itu ada menurut Munapisah di tahun 2008. Nah, jadi atletik ini adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Kata ini berasal juga dari bahasa Yunani yang berarti athlon, yang berarti artinya itu kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat tujuan dari lari atletik. Yang pertama itu tujuannya dari lari atletik ini untuk melatih ketahanan otot. Ya, sangat jelas karena berlari sangat menggunakan itu yang menggerakkan itu adalah otot. Jadi untuk meningkatkan ketahanan otot si pelari, olahraga ini memang akan membuat Anda memiliki ketahanan otot karena memang tubuh Anda hampir semuanya itu bergerak, yang digerakkan itu dimana oleh otot. Nah, terutama otot kaki, dan semakin lama berlari beraktivitas maka akan semakin kuat. Nah, yang kedua itu ada menjaga kesehatan tubuh. Ya, tentu saja lari dalam arti ini sangat membantu untuk menyehatkan tubuh kita semua yang berlari. Nah, hal ini juga termasuk ketika Anda membiasakan diri untuk melakukan lari jarak pendek. Mohon maaf. Nah, untuk olahraga lari jarak pendek maupun juga untuk olahraga lari lainnya. Nah, yang selanjutnya Saudara Bera sudah masuk kembali. Ya, mungkin tadi karena jaringan. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Farhan telah membantu temannya. Ya, yang ketiga lanjut saja kepada materi di mana untuk melatih kecepatan. Ya, tentu saja di mana di sini terdapat lari jarak pendek. Memang bukan sekedar olahraga, tetapi di mana Anda yang penting adalah memiliki stamina yang kuat. Berolahraga yang satu ini menurut Anda untuk memiliki kecepatan, tentu karena lari jarak pendek ini untuk melatih kecepatan. Nah, yang keempat terdapat meningkatkan kelincahan. Ya, jadi perlu Anda tahu bahwasanya lari jarak pendek juga memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kelincahan Anda. Tidak jarang para pemain bola atau pelari melakukan beberapa kegiatan rutin yang salah satunya itu dengan lari. Nah, karena main bola itu sifatnya itu bergerak ya, terus bergerak. Sehingga nanti mampu meningkatkan kelincahan mereka, akan memberikan banyak keuntungan ketika bermain sepak bola itu sendiri.
Nah, yang selanjutnya itu terdapat nomor perlombaan dalam atletik, yang dimana terdapat 3 nomor perlombaan ya, yang dimana nomor lari. Nomor lari ini terbagi lagi menjadi lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari halang rintang, dan lari jalan cepat. Nah, yang kedua itu terdapat nomor lompat, yang dimana lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Maaf, tadi yang loncat jauh ya. Yang dimana ketiga terdapat lempar. Nah, dimana lempar ini terdapat tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lontar martil. Nah, yang untuk selanjutnya, apakah dari materi yang sudah dijelaskan dapat dipahami? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Jadi dalam beberapa nomor lari ini terdapat beberapa teknik dalam melakukan lari. Namun sebelum melakukan lari, di sini terdapat beberapa teknik dasar sebelum larinya itu terdapat dengan awalan start. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang melakukan cara start, yang dimana terdapat 3 macam start. Ya, yang pertama start jongkok, yang kedua start melayang, dan yang ketiga itu start berdiri. Nah, yang selanjutnya, dimana teknik start dalam nomor lari ini yaitu sikap permulaan ketika hendak melakukan jalan atau lari sewaktu perlombaan. Jadi secara umumnya itu jenis start pada olahraga lari merupakan sebuah teknik yang menentukan dalam perlombaan. Teknik start juga akan menentukan seseorang yang atau seorang atlet ini untuk mencapai suatu garis finish. Jika startnya itu cepat, maka dia pun juga ditambah larinya cepat serta ke garis finishnya cepat, itu akan menjadikan mereka itu bisa menjadi pemenang ya. Nah, untuk yang pertama, di mana terdapat start jongkok ya. Nah, pada start jongkok ini, yang dimana pelari ini bersiap melakukan startnya itu dengan berjongkok. Nah, adapun juga dimana melakukannya itu tangan dibuka selebar bahu, serta ibu jari dibentuk, antara ibu jari dan telunjuk itu dibentuk huruf V. Kedua lutut itu ditekuk seperti pada gambar di sebelah kanan ya. Jika kaki kanan menekuknya itu menempel ke tanah, atau ke yang kaki kirinya itu menekuknya itu 90 derajat di atas. Jadi tolakannya itu terdapat pada telapak saja. Jadi ketika yang kanan dimana menempelnya itu pada bagian lutut dan telapak. Jadi kaki kanan itu yang menempelnya itu ada 2, sedangkan kaki kiri itu ada 1. Nah, untuk lintasannya juga untuk start jongkok ini terdapat 100 meter, 200 meter, serta 400 meter. Ya. Yang selanjutnya itu terdapat langkah-langkahnya untuk melakukan start jongkok. Nah, di mana terdapat aba-aba ya. Aba-abanya juga terdapat 3 tahapan, yang dimana terdapat bersedia, siap, dan ya. Jadi yang pertama itu ada aba-aba bersedia. Para pelari mengambil di mana yang pertama para pelari ini mengambil posisi sikap jongkok ya, karena dinamakannya juga start jongkok ya. Kaki dengan gaya telak terbesar ditempatkan pada telapak kaki. Nah, tangan bertumpu pada tanah membuka selebar bahu di belakang garis start. Jadi posisi tangan itu dan kaki itu berada di belakang garis start. Nah, untuk lutut kaki belakang itu menempel pada tanah sedikit ke depan dari ujung jari kaki sebelah depan.
Jadi posisi lutut itu berada di pinggir namun lebih ke depan di pada ibu jari yang kaki kiri. Ya, untuk jaraknya antara lutut dan telapak kaki kiri itu sejengkal tangan. Ya, bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini ada gambar yang dari posisi samping, ada juga yang dari posisi depan. Nah, untuk selanjutnya ada aba-aba siap, yang dimana aba-aba siap ini bersiap untuk melakukan sprint. Nah, jadi yang pertama itu berat badan digerakkan ke depan sedikit, dicondongkan ke depan ke bawah sedikit. Nah, pinggang diangkat mencapai posisi sedikit lebih tinggi dari bahu. Jadi kan di sini ada garis ya. Nah, garis ini pinggang dan ini bahu. Jadi pinggang ini berada sedikit di atas bahu. Jadi sehingga kaki di depan dibengkokkan dengan sudut 90 derajat, kaki belakang 120 sampai 140 derajat. Jadi kaki kiri ini yang di depan ini membentuk 90 derajat ya, sudut siku-siku. Nah, untuk yang kaki kanannya itu sedikit melebar hingga 120 sampai 140 derajat. Nah, untuk tangannya itu diluruskan serta pandangan sedikit ke bawah, namun tetapi tidak boleh, bukan berarti tidak boleh ke depan ya, tapi lebih mengkondisikan. Nah, untuk selanjutnya di mana ada aba-aba siap. Nah, aba-aba siap ini aba-aba siap ya. Jadi ada aba-aba ya. Jadi aba-aba ya ini si pelari ini bersiap untuk berlangsung lari secepat mungkin untuk memulai reaksinya itu. Jadi ketika ada posisi atau aba-aba yaitu si pelari langsung bergerak atau berlari. Nah, jadi yang pertama itu ada gaya lencang kaki di depan pada start harus sebaik mungkin dan bekerja pada titik berat badan. Nah, jadi mengangkat tangan dari tanah sehingga membuat tangan seimbang, badan akan memulai langkah start. Jadi tangan dan kaki itu harus berirama. Jadi ketika ya seperti ini. Jadi ketika kaki kanan yang melangkah ke depan berarti tangan kiri yang berada di depan. Begitu pula sebaliknya, jika kaki kiri di belakang berarti tangan kanan di belakang. Nah, sewaktu langkah pertama dan kedua kaki diturunkan di belakang proyeksi vertikal titik berat badan. Jadi pada saat ini posisi badan itu labil ya, tidak stabil. Jadi harus labil, tidak stabil. Jadi supaya reaksinya itu cepat dan pada saat tolakan ini mempercepat gerakan kepada si pelari. Nah, untuk selanjutnya yang dimana terdapat star melayang. Nah, star melayang di sini merupakan salah satu macam star dalam olahraga lari yang digunakan hanya pada nomor lari estafet. Jadi lintasannya ini terdapat 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, jadi star ini digunakan untuk si pelari yang kedua, pelari ketiga dan pelari keempat. Nah, untuk pelari pertama itu tadi menggunakan star jongkok. Nah, sekarang ada langkah-langkah melakukan star melayang. Kepada saudara Muhammad Iqbal dimohon untuk menyalakan kameranya. Muhammad Iqbal. Mungkin dia ketiduran apa ya. Jadi adapun juga yang pertama terdapat star melayang visual. Jadi star melayang visual ini merupakan
di mana si penerima tongkat estafet ini dengan melihat ke belakang kepada si pemberi tongkat estafet. Nah, untuk lintasannya ini, untuk star melayang visual ini, di mana ada 4 kali 400 meter. Nah, untuk langkahnya itu yang pertama fokus pada pelari yang akan memberikan tongkat. Jadi pandangan itu ke belakang ke pelari yang akan memberikan tongkat. Nah, mulai beralih peran pada saat sudah dekat si pemberi tongkat ini, yang pelari akan menerima ini beralih pelan ke depan, namun bukan berarti jalan di tempat, tapi beralih pelan ke depan sambil melihat yang akan memberikan tongkat. Nah, setelah itu jalurkan tangan ke belakang dengan tetap fokuskan pandangan ke arah tongkat pada saat pergantian tongkat atau pada saat pengambilan tongkat dari si pemberi tongkat tersebut. Nah, setelah tongkat didapatkan, maka pandangan langsung berubah arah ke depan, ke arah tujuan, kepada pemberi selanjutnya, ke pelari selanjutnya. Nah, yang kedua ada star melayang non visual ya. Jadi non visual di sini berarti si penerima ini tidak melihat ke arah yang pemberi. Jadi pandangannya itu tetap lurus ke depan. Nah, untuk lintasan star melayang non visual ini terdapat 4 kali 100 meter. Nah, yang mana langkahnya itu fokus pada pelari yang berada di depan. Jadi hanya menjalurkan tangan ke belakang ya. Tapi seperti tadi berlari ke depan, tapi pelan untuk menjaga juga jarak dengan si pemberi tongkat estafet. Nah, genggaman tongkat dengan kuat ketika telah menyentuh tangan, dan setelah digenggam itu berusaha si pelari ini berlari secepat mungkin untuk memberikan kembali tongkat estafet ini ke garis start ataupun ke si pemberi atau si pelari yang berikutnya. Nah, yang ketiga terdapat start berdiri ya, dimana start berdiri ini startnya itu dilakukan dengan berdiri, namun ada beberapa aba-aba juga di start berdiri, di mana terdapat aba-aba bersedia dan aba-aba ya. Jadi terdapat 2 aba-aba ya, di mana pada saat bersedia ini pejalan menempatkan kaki kiri di belakang, pasti ya menempatkan kakinya itu di belakang garis start, dan kaki kanan ini di belakang kaki kiri, seperti pada gambar di sebelah kiri. Jadi kaki kiri ini di sebelah belakang garis start ke kiri, dan kaki kanan ini berada di belakang kaki kiri. Badan agak condongkan ke depan sedikit, dan tangan bergantung kendor. Jadi tangan itu menyesuaikan atau hanya menyesuaikan. Nah, ketika terdengar bunyi pistol atau aba-abaya, berarti pelari ini bersiap untuk langsung berlari dengan respon atau yang secepat mungkin, dan berlari ini dengan sekuat dan secepat mungkin. Nah, untuk lintasannya ini, untuk start berdiri terdapat lintasan 800 meter, 1500 meter, dan 10.000 meter. Nah, untuk langkah-langkahnya ini dimana tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, untuk kaki kiri ini, kalau ini ya kaki kanan berada di belakang garis berarti. Jadi kaki kiri berada di belakang kaki kanan, sedikit ditekuk ya. Jadi posisi yang kaki kanan ini ditekuknya itu 110 derajat, dan kaki yang kiri ini sampai 140 derajat. Badan itu dicondongkan ke depan, serta jika kaki kanan yang di depan berarti tangan kanan
harus berada di kiri, begitu pula sebaliknya ya. Dan pandangan ini, kepala ini sedikit merunduk, namun pandangan tetap ke depan dengan ke arah tujuan. Pada saat aba-abaya berarti langsung berlari. Jadi ketika pada posisi sudah seperti pada gambar di sini yang pertama ini, berarti pada saat ya berarti langsung berlari. Nah, mungkin materi yang Bapak sampaikan cukupan sekian barangkali, dan di sini Bapak akan menyampaikan materinya itu dengan memberikan video. Salam sehat, salam olahraga. Ya, di sini Assalamualaikum Bapak warahmatullahi men-share video. wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Ya, bertemu lagi di Sultan Aula Channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Ya, macam mohon start untuk dan finish. dipahami ya dan dilihat Oke, videonya. langsung saja simak videonya. Apakah suaranya terdengar? Olahraga lari selalu dimulai dengan start terlebih dahulu. Hah? Apakah terdengar? Kalian tahu arti ujung kaki kanan akan senjata. wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Ya, bertemu dimohon lagi di untuk Sultan Aula Channel. lihat Pada pertemuan videonya ya, kali ini, kita dipahami. akan belajar tentang macam start dan finish. Oke, langsung saja simak videonya. Olahraga lari selalu dimulai dengan start terlebih dahulu. Apakah kalian tahu arti dari start? Start adalah cara mempersiapkan diri ketika akan memulai gerakan lari. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Pada Yang Muhammad pertama, Iqbal, start supaya berdiri dipahami ya, dilakukan dilihat oleh pelari videonya. yang berlari pada jarak menengah dan pelari dalam jarak jauh. Pada lari jarak menengah, ada 3 nomor yang diperlombakan, yaitu nomor lari jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Bersedia. Nah, jadi ini posisi start berdiri ya. Mulai. Yang kedua, start melayang. Start melayang berbeda dengan berdiri. Start melayang digunakan untuk pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat dalam lari estafet. Sedangkan pelari pertama akan melakukan start jongkok. Nah, di video ini dijelaskan pelari kedua menerima tongkat estafet dari pelari pertama. Ini yang disebut start melayang. Yang ketiga, start jongkok. Start jongkok dilakukan untuk berlari jarak pendek. Panjang lintasan yang digunakan pelari jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Bersedia. Siap. Ya. Siap. Ya. Ya. Yang terakhir, posisi memasuki garis finish. Sikap posisi saat menyentuh garis finish, dada atau bagian atas kepala dicondongkan ke depan sehingga terlebih dahulu menyentuh pita garis finish. Baik ya. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan. Nah, baik ya. Dapat dipahami untuk kalian semua. Apa materi yang tadi bisa dipahami?
Halo? Baik, bisa Pak. Nah, Baik, bisa Pak. nah untuk sekarang ini di mana barangkali dari kalian ini ada yang ingin ditanyakan daripada materi yang tadi sudah Bapak dipaparkan atau di-sharekan pada video. Dipersilahkan. Izin bertanya Pak. Siap? Dengan siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Farhan, NPM 1921912202 dari kelas F. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Mengenai tentang Star Melayang ya Pak. Kan ketika saya melihat video barusan gitu ya Pak, ketika melakukan start melayang, apakah pelari yang nomor 2 itu ketika melakukan jalan ke depan itu apakah ada batasannya gitu Pak? Berapa meter? Jika ada, apakah pelanggarannya gitu Pak? Mungkin seperti itu. Oh, siap. Apakah dapat dipastikan? Ya, siap. Nah, jadi Bapak di sini ya izin masuk, izin menjawab dari Saudara Farhan. Jadi pertanyaan ini apakah ada batasannya itu ya yang pelari kedua itu gitu ya? Iya Pak. Ya, baik. Nah, untuk itu bukan berarti ada batasan ya. Tetapi jika itu kan tadi disebutkan terus jalan ke depan tetapi pelan ya. Nah, namun bila mana si pelari yang pelan itu ke depannya terus pelan, maka si pelari yang di belakang mungkin atau di depannya itu dia akan lebih dahulu. Jadi kita itu akan terlambat. Jadi secepat mungkin harus bisa secepat mungkin ya. Jadi untuk kita itu lebih cepat ke garis finish ya. Dapat dipahami? Jadi jika terus pelan ke depan maka kita akan terlambat oleh lawan-lawan kita. Gimana? Oh ya baik Pak. Ya. Terima kasih. Nah, apakah ada yang ditanyakan kembali? Dari saya dicukupkan Pak. Siap. Berarti tidak ada lagi ya. Ya, jadi bila mana tidak ada terima kasih juga ya kepada Saudara Farhan sudah melakukan pertanyaan. Mungkin dari Bapak tadi kurang jelas ya. Sangat baik sekali pertanyaannya. Nah, untuk pemahaman dari materi kalian untuk kedepannya. Nah, sekarang di sini Bapak akan melakukan sesi tanya jawab yang dimana Bapak akan memberikan 2 buah pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama karena tadi Bapak sudah mengocok ya, mengocok terlebih dahulu siapa saja yang akan menjawab pertanyaan. Nah, dimana yang pertama pertanyaan itu kan tadi seputar start saja ya, materi start dalam atletik. Nah, untuk pertanyaan itu apa saja sih macam-macam start dalam atletik? Nah, untuk itu jawabannya itu dipersilahkan kepada Saudari Dera. Apakah siap Saudari Dera? Izin menjawab, Pak. Siap. Ada 3 macam. Yang pertama ada start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Ya, siap. Untuk itu apakah bisa dijelaskan atau tidak dari ketiga macam tersebut? Atau mau dilempar? Ya, mungkin saudara-saudara bagus ya. Namun bukan hanya kurang dalam menjelaskan, tidak bisa menjelaskan ya, hanya menyebutkan macam-macamnya saja. Ada 3 ya, betul sekali, di mana terdapat start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Nah, untuk selanjutnya ini apakah dari di sini kan tadi ada beberapa siswa ya
di mana kurang memerhatikan dalam baik ya, mohon maaf dikarenakan jaringannya ya di bapaknya itu jelek, mohon untuk dimaafkan. Kepada semua untuk dinyalakan videonya ya. Ya, jadi tadi sampai dari pertanyaan ya. Tadi sampai pertanyaan ya. Gimana? Suaranya nggak ada? Halo? Ya, sangat disayangkan tadi keluar dari jaringan ya, mohon dimaafkan karena jaringannya kurang bagus. Apakah suaranya sudah bagus, jelas? Sudah jelas, Pak. Siap. Jelas, Jadi Pak. jadi lanjutkan pertanyaannya. Jadi kepada Muhammad Iqbal. Nah, dari ketiga macam tersebut, apakah Muhammad Iqbal dapat menjelaskan ketiga secara umum ya, secara umumnya saja menjelaskan star jongkok, star berdiri, dan star melayang. Dipersilahkan kepada saudara Muhammad Iqbal. Baik, Pak. Kedengaran suaranya, Pak? Ada. Nah, untuk star melayang yaitu untuk lari estafet. Baik 4x1, 4x100 meter maupun 4x400 meter. Nah, untuk star untuk star jongkok yaitu untuk nomor sprint 100 meter maupun 200 bisa dengan 400 juga. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Iqbal telah menjawab secara umumnya saja. Ya, barangkali saudara Muhammad Farhan ingin menambahkan dari saudara Muhammad Iqbal. Ya, baik Pak. Mungkin dari saya sedikit menambahkan ya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk star jongkok itu pasti kan diawali dengan jongkok. Yang dimana ketika si tangan itu berbentuk V seperti ini Pak. Iya. Di depan. Ya. Di depan. Namun yang ininya juga ya, yang 4 ini rapat ya. Baik, seperti ya. Pak. Ya. Mungkin seperti itu untuk star jongkok. Lalu star melayang itu dilakukannya ketika ada pelari dari nomor 1 akan mengoper tongkat estafet itu ke nomor 2, lalu si nomor 2 itu melakukan jalan ke depan dengan pelan, lalu ketika sudah dioper lalu berlari nomor 2 itu. Lalu ketika lalu selanjutnya star berdiri itu dilakukan dengan berdiri, yang dimana ketika aba-aba bersedia itu melakukan, kalau tidak salah, bungkuk terlebih dahulu, ketika ya langsung berlari. Mungkin seperti itu Pak, tambahan dari saya. Ya, jika ada yang kurang, ya, baik. Maaf. Terima kasih kepada saudara Muhammad Farhan telah memberikan dan menambahkan jawaban dari saudara Muhammad Iqbal. Jadi dapat disimpulkan bahwa lari jarak atau lari star jongkok ini dilakukan dengan untuk lintasan 100 meter, 200 meter, serta bisa juga 400 meter ya. Nah, di mana dilakukannya itu dengan jongkok, yang dimana tangan itu, jari-jarinya itu dibentuk huruf V
tangan itu diluruskan serta kedua lutut itu ditekuk. Ketika kaki kanan yang berada di bawah, berarti keduanya itu lutut dan telapaknya itu menyentuh tanah ya. Dan untuk kaki kiri itu hanya telapaknya saja. Ya, dapat dipahami? Siap, dapat Pak. Ya, untuk lari estafet di sini berarti untuk start melayang di sini berarti dilakukan ya, yang tadi sudah dijelaskan ya. Maka dari itu pembelajaran kali ini Bapak sampaikan telah selesai kepada saat ini ya. Mungkin pertemuan kedepannya akan memaparkan kembali materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya pada materi kali ini, STAR merupakan posisi di mana yang dilakukan pada saat akan berlari. Ya, jadi dilakukannya oleh seorang atlet atau pelari dalam melakukan nomor lari dalam atletik. Begitu pula ya. Jadi STAR ini awalan untuk melakukan lari dan untuk mencapai tujuan yaitu garis finish. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan materinya dapat kalian diserap dan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan pada saat nanti ketika pembelajaran secara langsung di persekolahan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat tadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan dari Bapak kurang jelas dan kurang berkenan di kalian, untuk dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.